warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bu Etsa Purbarani, dan seluruh teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Asri Destia Datira, berusia 20 tahun, berasal dari kota Jakarta, dari Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya berbicara di hadapan Anda semua dalam peran saya sebagai Duta Bahasa Indonesia untuk menyampaikan pidato yang berjudul Bahasa Anak Muda, Cerminkan Bangsa, Mengkritisi Fenomena Penggunaan Bahasa Indonesia oleh Generasi Muda. Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa yang sangat penting. Bahasa ini bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga identitas nasional yang mencerminkan sejarah, budaya, serta semangat kebangsaan kita. Namun, pada kenyataannya, terutama dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan bahasa Indonesia oleh generasi muda seringkali tidak sesuai dengan kaidah dan kebahasaan yang baik dan benar. Banyak dari kita sadar atau tidak telah mengabaikan struktur dan etika berbahasa demi gaya bicara yang dianggap lebih gaul, lebih modern, atau lebih dekat dengan tren media sosial. Coba kita lihat bersama bagaimana anak muda menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Ungkapan seperti "Gue gak bisa move on, feelingnya kurang deh vibes-nya," atau seperti "Mood aku drop banget, kayaknya perlu me time deh," dan atau seperti "Lagi hektik banget nih, deadline numpuk." Kalimat-kalimat seperti itu kerap terdengar di media sosial, percakapan informal, hingga dalam presentasi atau diskusi di kelas. Meskipun terdengar ringan dan akrab, kalimat seperti itu mencerminkan adanya kecenderungan mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Dan itu terlihat secara berlebihan dan kadang tidak tepat konteks. Tidak jarang, bahasa Indonesia juga mengalami pemendekan ekstrim seperti BGT atau yang bisa kita sebut banget, TP atau yang bisa kita sebut tapi, GPP, WKWK, atau penggunaan istilah asing seperti cringe, vibes, insecure, toxic, yang kemudian menjadi bahasa sehari-hari anak muda tanpa ada upaya mencari padanan dalam bahasa Indonesia. Fenomena ini bukan semata-mata salah generasi muda. Gaya komunikasi ini muncul karena pengaruh globalisasi, dominan konten luar negeri, dan perkembangan teknologi digital yang membuat anak muda lebih mudah menyerap bahasa asing dibandingkan memperdalam bahasa sendiri. Di satu sisi, bahasa Indonesia adalah makhluk hidup. Ia berkembang seiring zaman. Namun, perkembangan yang tidak diimbangi dengan kesadaran dan tanggung jawab dapat menimbulkan kerusakan pada struktur dan nilai-nilai bahasa. Jika tren ini terus berlangsung tanpa kontrol, maka yang terjadi adalah yang pertama, hilangnya kebiasaan menggunakan bahasa baku dalam konteks formal. Yang kedua, ada menurunnya kemampuan menulis ilmiah dan administratif. Yang ketiga, terpinggirkannya istilah-istilah bahasa Indonesia yang kaya makna. Yang keempat, generasi muda menjadi kurang percaya diri menggunakan bahasa Indonesia dalam forum resmi. Dampak dari masalah ini bisa sangat serius. Dalam jangka panjang, mari kita lihat
dari beberapa aspek. Aspek yang pertama ada dari aspek pendidikan. Dari aspek pendidikan, mahasiswa akan kesulitan dalam membuat karya ilmiah atau skripsi karena terbiasa menulis dengan gaya bahasa media sosial yang tidak baku. Yang kedua ada aspek kebudayaan. Padanan kata dalam bahasa Indonesia akan hilang atau tidak dikenal lagi karena diganti istilah asing yang dianggap lebih keren. Yang ketiga ada aspek ekonomi. Iklan dan promosi mulai beralih penuh ke istilah asing, menggeser bahasa Indonesia dalam komunikasi bisnis dan branding lokal. Lalu ada aspek politik. Kemampuan generasi muda dalam berdiskusi atau berdebat secara argumentatif dalam bahasa Indonesia dapat melemah, sehingga kurang mampu menyuarakan aspirasi dalam forum nasional. Namun, tentu saja tidak semua dampaknya negatif. Kreativitas berbahasa yang berkembang di media sosial juga bisa menjadi kekuatan, asal dikelola dengan bijak. Untuk mencegah dampak negatif yang lebih jauh, perlu ada tindak lanjut dari berbagai pihak. Pihak pertama ada dari pihak pemerintah, khususnya Badan Bahasa, dapat memperkuat kampanye penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui media sosial dan adanya kolaborasi dengan influencer muda. Yang kedua, sekolah dan kampus. Sekolah dan kampus perlu menanamkan kebiasaan berbahasa yang baik tidak hanya dalam tulisan, tetapi juga di kegiatan non formal. Yang ketiga, dari masyarakat. Masyarakat perlu membudayakan sikap bangga menggunakan bahasa Indonesia, baik dalam percakapan sehari-hari maupun di ruang publik. Sebagai Duta Bahasa Indonesia, saya juga memiliki program bernama Bicara Indonesia yang terdiri atas 3 kegiatan utama. Kegiatan pertama adanya konten digital bahasa keren. Konten digital bahasa keren yaitu membuat video singkat di TikTok dan Instagram yang perkenalkan istilah bahasa Indonesia baku dengan cara yang kreatif dan kekinian. Yang kedua, ada program Kelas Diksi Digital. Program Kelas Diksi Digital ini mengadakan webinar ringan dan gratis untuk anak muda tentang cara memilih diksi yang tepat saat berbicara dan menulis. Yang ketiga, ada komunitas Bangga Bahasa. Komunitas Bangga Bahasa membentuk komunitas mahasiswa yang aktif menyebarkan nilai-nilai pelestarian bahasa Indonesia melalui karya sastra, diskusi, dan lomba kebahasaan. Saya percaya bahwa perubahan dimulai dari langkah kecil, dan langkah itu bisa dimulai dari kita, yaitu generasi muda. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tetapi warisan bangsa yang harus kita jaga. Jangan sampai kita asing di tanah sendiri karena lupa pada bahasa kita sendiri. Akhiri setiap percakapan bukan hanya dengan thank you, tapi juga dengan terima kasih. Mulailah kebiasaan kecil karena dari situlah masa depan bahasa kita ditentukan. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahasa Indonesia.